nebang bambu. Jadi bambu itu ada cara nebangnya yang bagus ya. Nah, jadi nebang bambu itu ada hari tebang, ada jam tebang, ada jam tebang, ada hari tebang, ada bulan tebang. Jadi kalau jam tebang bambu itu kalau sebaiknya ditebang ini gini hari di atas jam 1, di atas jam 12. Jadi daun bambunya sudah layu maka kadar airnya rendah. Nah kalau kadar air rendah itu artinya dimakan hama itu karena ada kadar gulanya manis. Nah, getahnya itu manis. Nah itu jadi kalau udah siang begini daunnya sudah layu itu sudah berkurang. Maka sebaiknya nebang bambu di atas jam 12. Itu satu. Itu jam tebang Jam tadi ya. tebang. Kedua hari tebang. Bambu sebaiknya tidak ditebang pada hari Selasa dan hari Sabtu. Itu dulu kayaknya mistik gitu dia. Oh kenapa begitu rata-rata orang tua di kampung kayak di mana? Kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur mana lah nggak mau hari Selasa. Tapi rupanya itu kayak berkala hari itu. Jadi bambu itu ruasnya mudah kembali. Jadi rupanya naiknya bambu beberapa mili pada hari itu kayak mode kehamilan. Kalau 7 bulan tua, 8 bulan muda lagi gitu. Mengoragan ini. Muda lagi ininya. Pengaruhnya apa Pak? Kekuatannya? Oh ya jelas kalau ininya muda lagi, maka ada bambu yang dimakan justru di ruasnya. Karena dia muda lagi kalau hari ditebangnya pada hari Sabtu dan hari Selasa lebih manis gitu. Kayak kelopak bambu, jadi rupanya naiknya bambu kerak beberapa mili karena itu ya. Nah, jadi mudah kembali. Jadi kalau sebaiknya tidak ditebang pada hari itu hari tebang. Terus ada juga bulan tebang. Jadi pada saat malamnya sedang bulan purnama, ya tanggal 13, 14, 15 bulan Islam. Nah paginya jangan ditebang 3 hari itu, karena kadar airnya tinggi. Kan air di permukaan laut juga pasang, air di permukaan tanah naik. Itu bambu itu salah satu kelebihan bambu karena akarnya akar serabut mampu ngisep air. Sedangkan kalau ini sedang terang bulan, maka ruas-ruasnya itu mengembang, itu nyedot dia. Makanya dia cepat tinggi juga. Cepat tinggi, maka bambu itu pada saat tanggal itu di bulan itu, bulan sedang purnama itu tinggi kadar airnya. Orang juga manusia juga itu kalau dibekap bagusnya di hari itu kan, darah kotornya sedang ngambang gitu. Manusia juga begitu. Itu bulan tebang. Tapi selain itu ada juga jangan ditebang lagi keluar rebung. Waktu punya anak. Punya anak nggak boleh. Kayak wanita sedang hamil kan nggak sehat, lagi sakit, sedang menyusui anaknya. Ini juga sedang menyusui anaknya. Kekuatannya disuplai kepada anaknya. Nah maka dia bambu itu akan rapuh kalau ditebang sedang mengeluarkan rebung. Kecuali rebung itu sudah tinggi, udah 2,5 meter. Kalau kita lepas rebungnya, kalau ditanam di tempat lain bisa jadi. Nah itu udah boleh ditebang lagi gitu. Kalau udah lepas gimana maksudnya? Artinya rebung kan pendek. Tapi kalau rebungnya udah 3 meter, kan kalau kita lepas tuh rebung, asalnya rebung, bambu yang udah 3 meter bisa jadi kalau ditanam di tempat lain gitu. Artinya udah mandiri, udah tidak tergantung induknya lagi gitu. Udah bisa ngisep air sendiri. Nah, itu maka bambu kalau sudah keluar rebung tidak boleh ditebang. Terus yang kelima, bambu itu kalau sudah berbunga jangan dipakai, digunakan. Itu pasti akan mati. Tapi bunga bambu nggak ketahui, artinya bambu stres lah. Kalau bambu itu stres pasti keluarkan bunga. Oh iya, saya baru tahu bambu berbunga juga ya. Berbunga, tapi kalau dia mau mati, berbunganya itu cirinya. Kalau mau mati ngeluarkan bunga. Nah, kalau itunya sudah benar aman, nggak bakal terkena. Paling enggak yang 2 itu dipatuhi. 2 itu 1 lagi keluar rebung, sama lagi terang bulan itu jangan. Kalau yang lain masih boleh toleran lah ya. Itu paling bahaya 2 itu. 3 lah dengan keluar bunga. Yang keluar bunga jangan dipakai juga. Itu 3 lah. Itu biar diawet pakai apa? Sekarang ada yang ngawet pakai borak, pakai soda api, pakai oli, pakai lentrek, pakai belerang, pakai garam, percuma. Ada pakai sarpeko sekarang, obat-obatan kimia, belum ada efeknya kepada yang pemiliknya, kurang bagus kan gitu. Nah kalau ininya betul nggak bakal kena, tapi kalau ininya nggak betul biar diolah pakai apapun tetap terkena. Nah, bambu, kalau untuk bambu betung harus setengah tua untuk tiang. Terlalu tua retak. Nah kayak ini yang belakang ini retak karena terlalu tua. Yang ini? Terlalu tua.
Jadi jangan terlalu tua. Saadi kalau istilah Sunda. Jadi tidak ada yang tuanya, ini dia bawah yang tua. Saadi. Nah kalau untuk betung, nah tapi untuk jadi bambu yang digunakan di dalam konstruksi rumah ini, bambu betung untuk tiang, bambu gombong untuk struktur, bambu tali untuk usuk kaso. Nah itu yang kawan ini. Nah jadi kalau bambu gombong sama bambu tali, cari yang paling tuanya. Oh gitu. Itu mah harus yang paling tua. Nah ciri bambu yang tua itu ada 5. Satu, bambu itu sudah keluar panu, Pak. Ada perpanuan, Bu. Ada panunya tuh. Kalau ada panunya gitu ya, berintus. Panu itu kayak apa maksudnya? Bercak putih atau Bercak apa? putih itu panu. Itu artinya bambu sudah tua. Kedua, bambu tua itu sudah tidak ada kelopaknya. Kan tuh di pohon-pohon bambu kan ada kelopak tuh ya. Kalau udah nggak ada kelopaknya, bersih kelopaknya, itu bambu udah tua. Kalau masih muda, apalagi masih anak-anak, masih bayi, dibungkus kan sama kelopak kan. Rebung itu dibungkus kelopak, Bu. Nanti agak tua sedikit, masih banyak kelopaknya. Nanti kalau udah sama sekali Kelopak kelopaknya itu di ada, pangkalnya bambu itu Pak ya? di ini di Di tiap ruas-ruas. ruas-ruasnya Tiap yang ruas. kayak daun-daun itu. Kayak Oh itu. kelopaknya itu. Bukan daunnya, kelopaknya. Oh itu kelopak. Nah itu kalau kelopaknya udah nggak ada, itu cirinya yang tua juga. Satu ada panu, 2 kelopak kedua. Terus paling nggak 10 ruas ke atas dari tanah itu sudah berakar. Cirinya bambu udah tua. 10 ruas ada akarnya dari ini keluar. Oh akarnya di sini juga ya? Keluar akarnya. Nah itu sudah tua nih, kayak ini kan ada akar tuh ya. Ini bekas akar nih. Oh itu. 10 ruas ke atas sudah ada akar tuh, ciri bambu tua. Terus yang ketiga, yang keempat, dipukul aja gitu. Ini, ini tua. Kan ini aja bisa dibedakan, Bu. Suaranya blep 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 ya, ini. Lain. Nah ini tua, ini muda gitu. Jadi ngentring suaranya, nyaring. Saya coba Pak ya. Saya bisa bedain nggak ya? Itu lebih tua. Nyaring kan? Lebih nyaring lagi. Ini enggak. Muda, blep blep. Suaranya yang nyaring. saya tinggi. Suaranya tinggi, nyaring. Nah, itu. Oh. Ini Nanti aja di ya? pohon juga bisa diketrok. Kalau suaranya nyaring itu artinya bambu sudah tua. Itu yang keempat. Yang kelima, disogat aja Bu sedikitnya, dicacadin sedikit nih ya. Kalau seratnya coklat ini kan kayak muda nih, karena baru ini. Tapi ini lihat seratnya coklat. Serat dalamnya Pak. Nih dagingnya tuh kan coklat. Iya. Nah, kalau yang dagingnya putih itu muda bambu. Kalau dagingnya coklat itu sudah tua. Ini kan orang lihat, wah ini bambu muda. Kalau orang yang nggak tahu mau apa lagi masih hijau-hijau. Lihat ininya. Tuh, ini coklat, ini artinya bambu tua. Gitu. Kalau udah ada serat coklat itu bambu tua. Itu yang 5 perkara itu. Malah ada lagi satu dicium. Kalau dia wangi tape, wangi tebu, wah itu bambu masih agak muda. Kalau udah tidak ada wangi, itu bambu netra, itu bambu sudah tua. Nah, maka tadi pertanyaan selanjutnya, kalau beli di material, tipnya gampang. Jadi ini pohon material kita nggak tahu nebangnya nih. Potongnya tengah satu ruas, set aja dipotong, dicium. Kalau dia wangi tape atau wangi gula, jangan dipakai, pasti kena hama. Tapi kalau di jalan-jalan tuh dia diawetkan nggak sih Pak? Enggak ya? Teknik nebang juga sembarang aja, kapan waktu aja ditebang. Makanya untuk milihnya gitu, digergaji sedikit, dicium. Kalau dia wangi tape jangan dipakai. Kalau tidak ada wangi netra, wanginya tidak ada wangi manis lah. Wangi tape itu karena kependem lama jadi kayak gula, wanginya gula. Atau kayak wangi tebu, itu jangan dipakai. Gitu. Atau begitu dilihat ada merahnya sebelah. Suka bambu kalau digeletakin kan merah sebelahnya, itu kadar gula. Jangan juga dia mau dipakai. Yang merah sebelah itu. Ya disimpan, diberdirikan kayak gitu Bu. Yang silang-silang. Bahasa 1 bulan setelah itu baru direndam Oh, oleh air gitu. garam dan kapur. Oh jadi harus diinin dulu ya, dikeringin dulu ibaratnya, diangin-anginin. Iya diangin-angin dulu supaya bisa ngisep air garam. Kenapa air garam dan kapur? Kapur tuh panas. Sifatnya kapur tuh panas Bu. Dia semacam oven, jadi kekeringannya akan cukup nanti. Garam untuk menetralisir gula di dalam bambu gitu. Berarti diawetin, diangin-anginin dulu 1 bulan, habis Ya. itu direndam di kapur dan
Air garam. Ada satu Kapur lagi. garamnya barengan atau Oh barengan, nggak apa-apa. Oh, oke. Ada satu lagi itu herba, tapi itu saya rahasiakan. Herbanya dirahasiakan. Kapur dan garam berapa lama Pak? Ya itu sekitar paling 1 minggu. Kalau kapur dan garam mah. Oke, Pak. Nah, setelah diangkat, ditiriskan airnya. Itu paling juga sekitar 2-3 hari udah tiris. Nah itu bisa dipakai Bu. Jadi ada Sudah kelas. awet sampai puluhan tahun ya? Nah kan kalau pada saat dijemur begini aja sudah ada yang reject, udah terpilih. Ada yang ciut, kences Bu. Ciut tahu? Kences? Ciut, Apa menyusut. ciut? Menyusut. Nah, atau kences teh apa ya Pak? Aku bilang Kalau bambu muda tuh kempot gitu. Tahu coba bahasa Kempes. Indonesia? Kempes. Ini mengkerut ke dalam. Mengkerut ke dalam itu artinya muda. Ini dari sekian ada nanti yang mengkerut ke dalam, nanti ada contohnya. Padahal udah sesuai ini ya, ciri-cirinya udah dipakai ya. Ya berarti ada kesalahan. Kesalahan. Karena tanggung tebang misalnya ya. Ada kesalahan. Ada kesalahan pilih. Masih ada, maka saya bilang ada yang kelas 1 super, kelas 2, kelas 3. 3 kelas. Nah, setelah itu setelah diawet barulah kita dibuat. Biasa dirakit di sini dulu, membuat kuda-kuda, memotong tihang sudah sesuai ukuran. Terus untuk gordeng kalau dalam istilah insinyurnya atau ini panglari sudah dibuat sesuai ukuran. Usuknya sesuai ukuran, tihang udah sesuai ukuran. Ini cempet nih, list ya, ini udah sesuai ukuran. Yang ini nih sisa-sisanya untuk ini udah sesuai ukuran. Ini dalamnya kosong Pak? Dalam ini ya kosong. Kosong ya. Tapi sebelah sana dikasih dinding kayak gini. Kalau ini sengaja diekpos supaya kelihatan di bambu lah. Barulah bicara mengenai dekonstruksinya kan. Berarti selain pemilihan, berarti kan tadi udah pemilihan terus pengawetan. Apalagi sih Pak yang harus diperhatikan kalau misalnya Apa mau tadi pakai bambu milih? buat konstruksi? Oh tebang, teknik tebang, pilih, pilih, sama awet. pengawetan. Ah, Udah 3 tau. Itu nomor 1 tuh. Satu. Kemarin makanya waktu saya seminar, kemarin ada seminar di Departemen Perindustrian, tapi seminarnya di sini di Bogor di Hotel Sahira. Orang wah mungkin lah bambu udah macam-macam nggak bisa kena apa, selalu aja kena hama dia bilang. Itu karena tidak punya ilmunya.